Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatima Usfinit dengan NPM 33230005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Untuk itu, langsung saja pada slide pertama tergambar tentang PISA dan TIMSS itu sendiri. Jadi baik, PISA atau Program for International Student Assessment dan TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study adalah dua program evaluasi yang digunakan untuk mengukur prestasi siswa internasional di bidang matematika, sains, dan juga membaca. Baik, jadi bahwa PISA itu merupakan program yang dijalankan oleh organisasi untuk bekerjasama dan pembangunan ekonomi. Program ini atau program PISA ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa berusia 15 tahun dapat menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Sedangkan pada TIMSS ini adalah program yang dijalankan oleh Asosiasi Internasional untuk Penilaian Pendidikan atau IEA. Jadi program ini atau program TIMSS ini bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa di bidang matematis dan sains pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Baik, bahwa TIMSS ini memberikan gambar tentang kualitas pendidikan di suatu negara, membandingkan prestasi siswa antara negara serta mengevaluasi kurikulum dan metode pelajaran yang digunakan. Baik, pada slide yang berikut mengenai prosedur atau mekanisme dari PISA dan juga TIMSS tersebut. Jadi baik, prosedur dan mekanisme untuk PISA dan TIMSS melibatkan beberapa tahapan yang berbeda. Berikut adalah gambaran umum tentang prosedur atau mekanisme yang biasanya diikuti dalam kedua program. Kalau pada PISA itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada sampling, ada soal tes, ada pelaksanaan, ada 5 bagian. Ada 5 bagian. Yang pertama ada sampling, yang kedua itu adalah soal tes, yang ketiga ada pelaksanaan tes, yang keempat adalah kuesioner siswa, dan yang terakhir adalah analisis dan pelaporan hasil. Jadi baik, sampling pada PISA. Negara-negara peserta melakukan sampling siswa yang mewakili populasi siswa mereka yang berusia 15 tahun. Sampling ini dilakukan secara acak atau stratified sampling. Yang kedua itu adalah soal tes. OECD mengembangkan tes yang mencakup 3 domain utama, yaitu membaca, matematika, dan juga sains. Soal-soal tes ini dirancang untuk mengukur pemahaman dan penerapan pengetahuan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan tes. Tes PISA biasanya dilakukan atau dilaksanakan dalam waktu yang sama di semua negara kesatuan atau di semua negara peserta. Siswa mengikuti tes dalam bentuk komputer atau kertas dan menjawab pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat itu adalah kuesioner siswa. Jadi bahwa selain tes, siswa juga diminta untuk mengisi kuesioner yang berhubungan dengan latar belakang, sosial ekonomi, lingkungan belajar, dan sikap terhadap pembelajaran tersebut.
Yang kelima adalah analisis dan pelaporan hasil, di mana setelah tes selesai, data dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Hasilnya kemudian dirangkum dalam laporan nasional dan internasional yang membandingkan prestasi siswa di berbagai negara. Baik, itu merupakan penjelasan dari prosedur atau mekanisme dari PISA. Yang kedua itu adalah prosedur dan juga mekanisme dari TIMSS itu. Jadi dalam TIMSS juga terbagi atas 5 prosedur atau mekanisme. Yang pertama tadi bahwa ada sampling, ada soal tes, ada pelaksanaan tes, kuesioner guru dan siswa, dan juga analisis dan pelaporan hasil. Baik, pada sampling dalam TIMSS ini mempunyai beberapa prosedur atau mekanisme juga. Di antaranya itu yang pertama adalah sampling, bahwa negara-negara peserta melakukan sampling sekolah yang mewakili populasi siswa mereka di tingkat sekolah dasar dan menengah. Sampling ini dilakukan secara acak atau stratified sampling. Yang kedua itu adalah soal tes. IEA mengembangkan tes yang mencakup 2 domain utama, yaitu matematika dan sains. Jadi berbeda dengan prosedur dan mekanisme pada PISA tadi, bahwa PISA tadi itu ada matematika, ada membaca dan juga sains. Sedangkan pada TIMSS itu hanya ada dua domain utama, yaitu ada matematika dan juga sains, tidak ada membaca. Jadi baik, soal tes ini dirancang untuk mengukur pemahaman konsep dan keterampilan siswa dalam bidang tersebut. Yang berikut adalah pelaksanaan tes. Tes TIMSS dilakukan dalam waktu yang sama di semua negara peserta. Siswa mengikuti tes dalam bentuk komputer atau kertas dan menjawab pertanyaan dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah kuesioner guru dan juga siswa. Setelah tes, guru dan siswa juga diminta untuk mengisi kuesioner terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa, seperti kurikulum, metode pengajaran dan juga lingkungan belajar. Yang kelima itu adalah analisis dan juga pelaporan hasil. Itu bagian yang kelima, analisis dan pelaporan hasil. Setelah tes selesai, data dikumpulkan dan dianalisis. Hasilnya kemudian dirangkum dalam laporan nasional dan internasional yang membandingkan prestasi siswa di berbagai negara. Baik, itu merupakan prosedur dan juga mekanisme yang dirancang agar data yang diperoleh dari PISA dan TIMSS dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai prestasi siswa internasional dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut mengenai beberapa hasil PISA dan TIMSS pada slide berikut. Ini mengenai beberapa hasil PISA dan TIMSS di Indonesia selama 18 tahun terakhir, serta juga akan tertera grafiknya yang menunjukkan perkembangan prestasi siswa di Indonesia dalam bidang matematika dan juga sains. Baik, pada slide berikut itu mengenai hasil PISA dan TIMSS menunjukkan perbandingan prestasi siswa di Indonesia dengan negara lain di dunia. Berikut, baik, pada PISA itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah matematika, yang kedua itu membaca, dan yang ketiga itu adalah sains. Itu merupakan bagian dari PISA, sedangkan pada TIMSS itu hanya terdapat 2 bagian. Yang pertama itu matematika dan juga sains. Jadi ada perbedaan antara PISA dan juga TIMSS itu. Jadi baik, bahwa perbandingan ini menunjukkan bahwa prestasi siswa
Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai rata-rata internasional dan mengejar negara-negara maju dalam bidang pendidikan. Ya baik, berikut adalah tentang hasil dan PISA dan TIMSS yang menunjukkan prestasi siswa Indonesia di bawah rata-rata internasional dan di bawah negara-negara maju dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama itu mungkin terjadinya kualitas pendidikan yang membedakan atau hasil PISA dan TIMSS seperti yang terdapat pada nomor 3 dan 4. Yang pertama itu adalah kualitas pendidikannya, ada ketidaksetaraan pendidikannya, ada rendahnya investasi dalam pendidikan, ada yang berikut tentang faktor sosial ekonomi, yang berikut tentang faktor budaya dan lingkungan belajar, yang berikut yang terakhir adalah upaya reformasi pendidikan. Baik, perbaikan dalam hasil PISA dan TIMSS memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki berbagai aspek. Sistem pendidikan ini melibatkan perbaikan dalam kualitas pengajaran, akses yang lebih merata, peningkatan investasi dalam pendidikan, dan dukungan untuk siswa dari latar belakang yang beragam. Perubahan ini memerlukan waktu dan komitmen yang kuat dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menghasilkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam melakukan pendidikan. Ya baik, itu merupakan penjelasan dari TIMSS dan PISA dalam mencapai PISA dan TIMSS dalam mengukur prestasi siswa internasional. Terima kasih.